Jadi kita akan berdiskusi terkait dengan tadi yang saya cerita ya, connected buildings atau kalau saya suka termnya smart building kadang-kadang ya. Nah ini yang mungkin buat audiens ini menarik untuk kita elaborate bersama ya. Nah mungkin pertama tentu dari Pak Joviandi dulu nih yang kebetulan berapa 100 membernya ya Pak ya. 100 membernya Pamfi ya. Ini menurut Bapak nih, menurut Pamfi, apakah connected building itu dan apakah ini memberikan manfaat untuk let's say building owners ya, pengelola gedung. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Fangki. Connected building itu kalau dari sisi termnya facility management itu artinya gedung-gedung yang terkoneksi Pak. Jadi terkoneksi itu dalam artian bukan gedungnya nyambung-nyambung tapi lebih dalam satu network atau jaringan. Umumnya itu lebih ke arah HVAC. Jadi pengontrolan HVAC termasuk sensor, termasuk sensor suhu, dia ada sensor humidity. Dan saat ini itu sudah berkembang. Jadi tidak hanya dari sisi HVAC ada listriknya juga, lampu dan juga memang banyak sekali perkembangan ke sekarang sensor orang. Dulu di zamannya Covid itu sensor orang itu dengan tambahan device atau juga dengan dia pakai akses card. Jadi connected building ini perkembangannya lebih ke arah untuk membuat gedung itu mudah dimonitor. Satu lagi efisiensi. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Fangki. Ya. Jadi ada kata kuncinya monitoring dan efisiensi ya. Oke. Nah sekarang Bu Junita nih, apa yang mendrive kebutuhan ya mengenai connected building atau smart building ini Bu? Silakan. Ya menurut saya ini juga mungkin sama dari yang Pak Juvi sudah sampaikan Pak, terutama di Indonesia sekarang juga sudah ada regulasi baru tuh ya, mungkin semenjak IKN mulai dikembangkan dan saya rasa ini sangat positif ya Pak, karena memang juga mungkin mendukung untuk sustainability planning dari negara kita juga. Tapi selain itu juga mungkin yang saya lihat kalau memang termsnya connected ya Pak, bukan cuma smart, kedepannya memang ini akan banyak kaitannya dengan data insight juga Pak. Iya. Nah kalau insight. nanti kita bayangkan mungkin gedung-gedung ini sudah terkoneksi melalui network dan bisa disambung gitu ya, misalnya ke mungkin IKN nanti bisa ya Pak ya, karena udah ada pengelolanya satu dan ini semuanya smart building terconnected dengan local government misalnya ke Pemda. Ya mungkin itu untuk juga disaster management dan juga untuk melihat energy consumption dari suatu kota itu juga mungkin lebih mudah Pak. Jadi saya rasa kalau dari saya manfaatnya sih memang lebih dari smart building biasa. Tapi kalau nanti suatu saat Indonesia sudah bisa membentuk group of smart building, become a connected building, terutama di satu kota gitu ya, itu akan sangat berguna dan juga untuk klien dan customer atau tenant gedung juga pasti akan sangat bermanfaat. Nah ini jadi ada yang smart building ya kan, termnya tadi, kemudian juga ada yang connected buildings ya. Tadi Bu Junita membuat definisi yang lebih clear tentang itu. Nah Pak Bambang, kalau menurut Bapak market ini akan lebih menerima istilah yang mana nih ya? Karena kalau saya nih orang IT baru dengar juga begitu dikasih materi, what is connected building gitu kan. Begitu saya cari baru ya informasinya apa sih connected building gitu ya. Apalagi sekarang Indonesia ini punya yang tadi Ibu Junita bilang peraturan baru tuh ya, akhir tahun lalu PUPR keluarkan peraturan nomor 10 2023 ya. Silakan menurut Pak Bambang gimana? Ya memang mungkin untuk masyarakat umum itu memahaminya smart building. Smart building, oke. Dan memang connected building berbeda seperti yang disampaikan. Itu lebih kepada mungkin monetize data ya. Ya. Jadi itu yang akan dari sisi kami akan lebih memudahkan untuk pola-pola mereka, pergerakan mereka, kemudian mungkin penggunaan ruangan, kemudian juga kita bisa lebih meningkatkan efisiensi dari tadi sampaikan untuk AC gitu ya, karena memang kalau suatu building itu connected dengan semua perangkat yang ada, itu monetize-nya kita akan lebih mudah. Juga dibantu dengan AI, artificial intelligence, itu juga akan lebih optimum. Sehingga dari sisi kami melihatnya untuk preventive building itu akan lebih efisien dari sisi cost dan yang diuntungkan tentunya konsumen dan building owner. Iya. Gitu iya. sih. Oke, jadi mungkin dari market saat ini mungkin lebih mudah menerima istilah smart building ya Pak ya. Kemudian kalau di Indonesia kan namanya bangunan gedung cerdas BGC ya. Nah ini Pak Rudi nih, Pak Rudi kalau Pak Rudi kan pengelola kawasan ini Pak.
Nah, Pak. kalau dari segi pengelola kawasan ini ya, apakah bangunan gedung cerdas atau smart building ini itu sudah menjadi apa ya kebutuhan nggak kalau dari sisi tenan Pak? Mereka mikirin nggak sih Pak Rudi? Saya ingin gedungnya yang di klaster-klaster ini somehow bisa apa gitu. Gimana Pak Rudi? Ya, terima kasih Pak Franky. Jadi memang dari kawasan industri itu ada dua sisi. Pertama, kami itu kan kawasan industri yang banyak customer dari luar negeri ya. Jadi dari Eropa, semua Iya. Amerika. Itu kan mereka lebih mementingkan yang seperti ini. Smart Betul, building, green betul, energy betul, building. Kenapa? Karena mereka diharuskan dari head office-nya untuk menerapkan itu harus comply. Nah, eh, tapi memang ada ini ya Pak ya, saya sedikit curhat lah, bagaimana peraturan pemerintah itu juga ambigu Iya. mengenai green energy atau smart building itu. Jadi contohnya gini, kayak solar panel. Solar panel itu kan sebenarnya green, tapi kami itu terkungkung sama peraturan Menteri SDM yang hanya membolehkan ke 20-30% daya terpakai yang Iya. boleh solar panel. Iya. Jadi tidak maksimal, gitu kan? Nah itu. Nah yang kedua, kami dari sisi pengelola sadar juga bahwa ini harus didorong. Seperti Pak Feki tadi sampaikan kan memang didorong supaya kita semua green energy, zero carbon dan lain-lain. Kawasan kami itu sudah mendapatkan status proper green, Pak. Jadi satu tingkat di bawahnya gold. Nah jadi kami mensupport ya untuk yang namanya green energy. Kalau dibilang mengenai smart building, kami juga sudah melaunching yang namanya smart factory. Iya. Nah, smart factory itu juga sudah hampirlah menerapkan smart building. Jadi gitu Pak. Jadi kami dari sisi industri itu sudah sangat inilah support customer kami itu untuk arahnya ke sana, ke yang dicita-citakan oleh pemerintah juga Pak Fengki. Iya, ya. Apalagi kalau tadi kan Bapak cerita karena memang di area itu banyak investor asing gitu ya yang memang mereka sangat concern dengan isu ini ya. Ya. Iya. Oke. Nah, sekarang balik ke Pak Juvi nih, Pak. Nah, kemudian apakah concern utama ya atau tantangan Pak dalam implementasi connected building atau smart building di Indonesia nih, Pak? Menurut Pak Amfi gimana? Ya, kalau secara umum sih tantangannya biasanya biaya Pak. Duit lagi. Ya, duit Ya, lagi Pak. oke. Jadi karena si smart building ini kan sebenarnya secara konsep itu dia mempermudah hidup si owner sama tenant. Yang artinya yang tadinya seperti preventive maintenance atau corrective maintenance itu dilakukan oleh mungkin ada teknisi atau sekarang ini beberapa tim cleaning itu juga melakukan inspeksi atau cek harian itu bisa dikurangi dengan adanya sensor. Nah, sayangnya mungkin ini plus minus. Jadi kalau secara teknologi itu mungkin investasi besar, tapi di jangka panjangnya akan kena murah karena tidak ada kenaikan UMP, karena tidak ada THR, bonus lainnya itu bisa dikurangi. Di satu sisi kita perlu tetap memaksimalkan sumber daya. Jadi itu urusannya. Terus yang kedua dengan tadi biaya teknologi ini juga ada tantangannya lebih ke pertama integrasinya, bagaimana beberapa gedung mungkin ada yang dia pasang teknologi satu tapi yang keduanya enggak, terus jadi ada gap. Nah itu integrasi untuk membuat semua terkoneksi itu saat ini masih jadi kendala. Dan yang ketiga lebih awareness atau skillnya. Jadi begitu terpasang beberapa gap itu pertama dari skill untuk mengerti bahwa sekarang sistemnya sudah jaringan atau teknologi, tidak lagi manual checklist pakai pulpen atau pakai kertas, itu satu. Yang kedua membaca data. Jadi data tadi mungkin dari Bu Juwita ada mention tentang data analisa, datanya banyak, tapi kita nggak tahu mau ngapain. Jadi yang tadinya tim mungkin sarannya bahasanya facility manager gitu ya, itu dia bisa ini datanya segini banyak, dia mesti ngapain. Nah sekarang tuh tingkatnya lebih cepat, tadinya bulanan di review, sekarang real time. Bahkan real time. Ya real time sudah bisa. Nah cuman kapasitas untuk ini ada isu nih, apakah ini gapnya sesuai atau memang ini sudah perlu kita take action, itu masih jadi kendala sih Pak Fegi. Iya. Jadi ini hal-hal menarik ya menurut saya. Ya adopsi teknologi pasti ketemu hal-hal ini ya. Nomor satu biasanya duit ya kan. Nah Bu Junita gimana nih pengalamannya untuk meyakinkan manajemen gitu ya. Karena lihat dari track recordnya kan bisa meyakinkan manajemen
apa benefit operational benefit yang mungkin manajemen bisa dapat apabila mengimplementasikan teknologi seperti connected building, smart building ini, Bu? Silakan. Iya mungkin itu kembali lagi ya Pak ya, dari awareness dan dari priorities dari institutionnya masing-masing Pak. Jadi Oke. memang saya lihat memang beda-beda. Mungkin juga seperti sudah disampaikan kalau perusahaan luar, waktu itu saya bekerja di perusahaan asing, itu memang banyak push factor yang membuat kami memang harus menerapkan ya Globally smart ya, building karena atau ya. sustainable building gitu Pak, secara global, karena memang ada visi Yes. dan misinya untuk itu. Dan itu tentunya juga membuat pilihan untuk investasi itu jadi lebih mudah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi cost benefit analysis, karena waktu itu saya lakukan juga, memang in the long run itu savingnya secara economic saving, financial savingnya cukup besar. Kami di Lead Platinum kita membuat fit out pertama waktu itu di kantor saya yang lama di Indonesia. Lead Platinum itu fit out, interior fit out ya Pak ya, jadi renovasi interiornya. Dan itu juga memang kita jadi harus investasi, nggak bisa pakai semua sistem dari Iya. gedung, kita buat sistem sendiri dan banyak sensor-sensor dan lain-lain. Itu memang at the end bisa membuat saving untuk energi itu sekitar 30%. 30%. Betul, Oke. kira-kira 20 sampai 30% tergantung pemakaian. Nah, ini sebenarnya cukup substansial, cuman kan memang agak susah ya kalau kita menerangkan dan orang melihatnya biasanya kan investasi awal ya Pak ya. Iya, iya. Susah gitu untuk kita kecuali orang-orang yang memang bergerak di bidang real estate atau di Iya. bidang facilities management. Tapi in the long run ini juga selain untuk sustainable juga, selain untuk environment, juga saya rasa apalagi sekarang udah data driven ya Pak ya. Iya, Jadi betul. ini kayaknya mau nggak mau nanti semua perusahaan harus bergerak ke sana, tapi pertanyaannya adalah apakah ini bertahap ataukah bisa sekalian. Kalau pas membangun mungkin lebih enak ya Pak ya, lebih Iya. murah jatuhnya. Tapi untuk merenovasi suatu gedung menjadi smart building itu juga tentu kan ada pilihan dari Iya. stakeholders Pak. Jadi ini mungkin yang tantangannya. Oke. Nah, ini sekarang ke Pak Bambang nih Pak. Apakah tadi kan sudah bicara dari perspektifnya manajemen, kemungkinan ada hal-hal yang harus kita siapkan ya. Tentu hitungan tadi yang cost and benefit analysis itu pasti mereka akan sangat concern di sana ya. Nah, apakah teknologi connected building ini dapat meningkatkan pengalaman Pak dari tenan gitu ya, serta meningkatkan kepuasan pelanggan gitu ya. Mungkin mereka yang datang, mereka yang apa, silakan Pak. Iya, memang connected building ini akan tadi disampaikan lebih menyamankan tenant. Tenan. Jadi apalagi kemarin ada case COVID-19 Iya. di mana itu banyak melakukan perubahan, kita nggak boleh menyentuh. Jadi misalnya pada saat tenant itu datang satu gedung, dia nggak perlu tekan apapun dengan face recognition, dia sudah bisa akses dari lobby sampai ke office-nya, itu salah satunya. Kemudian juga misalnya mereka memang sudah men-setting kondisi pagi, siang, malam, tadi seperti sampaikan, data ini karena sudah connected dan menggunakan AI, itu ruangannya menjadi adaptif. Adaptif. Oke. Betul. Jadi selain dari kenyamanan tenant, ownernya juga cost-nya tadi untuk HVAC juga akan turun dan ujungnya adalah memang benefit bagi semua pihak. Kira-kira begitu sih. Nah, biasanya tenan ini minta data kan Pak ya, bener nggak sih ada perhitungannya gitu kan ya? Nah ini. Ya, untuk teknologi seperti ini, jadi umumnya digunakan di apartemen strata. Jadi mereka membutuhkan data pengguna listrik, air, dan beberapa mereka ingin real time. Dan saat ini memang beberapa building sudah menerapkan. Iya. Namun kami lihat tidak semua tenant utamanya yang usia sudah lanjut menggunakan aplikasi ini. Iya. Iya. Ada juga usia gedung sudah lanjut katanya istilahnya. Penghuninya Pak. Oh, penghuni. Betul. Gedungnya gedung baru, Iya. namun penghuninya usia lanjut, jadi Iya, mereka. biar pada senyum Pak, katanya agak-agak ngantuk gitu Iya, ya. iya. Nah Pak Rudi, kalau dari sisinya pengelola kawasan industri ini Pak ya, apakah ada kebutuhan spesifik ya atau ekspektasi spesifik ya dari industrial park, business park terkait dengan solusi connected building Pak? Sebenarnya nggak ada permintaan khusus Pak. Ya. Cuman kan karena kita di kawasan industri itu harus
harus ini apa ya, harus selalu aktif mengikuti misalnya peraturan pemerintah Iya. atau apapun juga supaya customer kami itu juga terupdate terus. Iya. Karena yang saya bilang itu kita dari 34 negara customer kita ini mereka juga macam-macam regulasinya Pak. Termasuk yang bicara mengenai automation kali Ibu sampaikan juga sama Pak Jufi sampaikan bagaimana ini perlu dengan pro kontra lah Pak. Jadi ini perlu dengan pro kontra antara cost sekarang dan cost nanti. Iya. Ya kan automation sekarang apa mau nanti gitu kan. Dan maksud mau smart building sama Pak itu kan kalau di konstruksi kan yang paling sensitif masalahnya apa? Masalahnya masalah buruh kan. Kalau bicara mengenai smart building pasti ada yang tereliminasi. Iya. Iya. Jadi ini yang satu dilema yang terus bergulir tuh Pak. Tapi saya mau share Pak bagaimana mungkin pengalaman dari pabrik Pak Jufi yang dulu di Mattel Pak. Sekarang tuh mereka bisa menerapkan, jadi kalau misalnya 4 line, satu line itu udah automation. Bapak tahu kan kalau pabrik Mattel Pak Jufi juga tahu, itu udah mungkin 25 buruh wanita, mungkin Pak ada? Ada ya? Cewek semua Pak. Mereka bisa melay down itu buruhnya, kira-kira kalau 20 ribu lah bagi 4 kan 5 ribuan. 5 ribu buruh lay down Pak. Dengan smooth. Iya. Nah ini kan satu yang bagus ya. Nah, ini akhirnya mereka mencoba untuk automation. Dan ini berhasil. Kenapa Pak? Karena ada harmonisasi antara pengusaha, si asosiasi dan buruhnya. Iya. Mereka memberikan pelatihan kepada buruhnya untuk menjadi UKM-UKM supply ke Mattel lagi. Oke. Nah ini contoh keberhasilan daripada suatu yang namanya kita boleh dibilang smart ya Pak ya. Smart building, smart management seperti ini. Iya. Jadi ini kalau di konstitusi kami terus mendorong Pak semua customer untuk terus berinovasi. Karena nggak bisa dicegah Pak. Iya. Teknologi nggak bisa dicegah. Kayak dulu Gojek online sama Gojek lokal. Sekarang gimana men-stop Gojek online Pak? Iya. Ya ini sama. Mungkin one day Pak, semua gedung nggak smart. Benar nggak Pak Bambang? Iya. No choice. Iya. Apalagi kalau disuruh pemerintah Dulu ya. pemerintah. Yang penting pemerintah kasih insentif Pak. Exercise juga ya, jangan cuma suruh doang ya. Iya. Karena kemarin juga beberapa bulan lalu kan keluar tuh Kemenperin seingat saya harus melakukan energy monitoring. Dia komplain langsung ya, kami di asosiasi juga bingung bantuinnya. Karena apa? Karena biasanya itu keluar datanya mintanya 3 bulan, sekarang minta real time ya, babak belur deh mereka ya kan. Jadi ini juga yang menjadi tantangan ya. Nah sekarang ke Pak Jufi lagi nih, kalau dari tadi kan kita sudah lihat perspektifnya ini ya. Nah sekarang kalau dari member-member sendiri Pak, apa sih yang buat mereka kendala ya? Kalau tadi kan dari sisi mungkin building ownersnya, kalau dari membernya sendiri apabila ada challenge untuk mengimplementasikan teknologi ini ya, apa buat mereka kendalanya Pak? Oke, ya Pak Franky, kita sebenarnya sih terkait tadi sama Bu Juwita ya, mungkin yang lokal sama yang asing. Jadi karena kami membernya arahnya ke manajemen fasilitas, kita tidak melihat apakah dia dari perusahaan asing atau perusahaan lokal, benar-benar hanya bidangnya. Iya. Nah yang terlihat dengan nyata tuh lebih yang perusahaan atau yang sisi lokal Pak. Jadi kalau lokal ini mereka itu cenderung bentuknya hanya mengikuti, misalnya contohnya yang sekarang umum sudah mulai ada itu rata-rata sistem helpdesk. Jadi helpdesk itu dalam artian, oh kita butuh merum, kita butuh cleaning, kita butuh ini, mereka pakai sistem yang tadinya panggil-panggil, nah sekarang udah. Itu yang sudah mulai saya lihat sih sudah mulai rata. Nah di saat bersamaan kalau yang perusahaan asing itu sudah mulai menerapkan bahkan sampai sustainability. Jadi yang per bulan itu sudah mencatat pemakaian listrik, sudah mulai mencatat pembuangan sampah, mana yang plastik, mana yang non plastik, mana yang dibuang ke landfill atau yang dia recycle, udah di situ yang asing Pak. Karena tuntutan dari tadi dari US lah atau dari Eropa seperti itu. Nah yang kami itu dari asosiasi sebenarnya mau menjembatani, jadi biar gapnya nggak terlalu tinggi karena secara nggak langsung terlihat kapasitas dari si FM-nya. Jadi facility manajernya ya bahasanya versi lokal, kalau diomongin yang versi asing itu gapnya jauh banget. Mereka sudah bicara, oh kita itu kalau di kantor sekarang cukup 2 orang untuk office 2000 meter. Sedangkan kalau yang perusahaan mungkin BUMN atau itu mereka pasti ada cleaningnya 2, T-lady 2, terus ada lagi itu benar-benar ya istilahnya begitu dikasih tahu, wah saya gimana bilang ke manajemennya ya Pak gitu loh, karena itu budayanya belum bisa di ini. Nah lebih ke sana sih kendalanya. Jadi
saat ini kami bentuknya kalau asosiasi kita masih beberapa kali ini kita bikin kayak namanya Pamfi Talks. Oke. Jadi tahun ini masih fokus sustainability. Jadi kita memang arahnya memperkenalkan sustainability, bagaimana nanti impactnya ke perkantoran, apa yang mesti perlu dilakukan. Nah itu mungkin 2 tahun ini kita arahnya masih ke sana sih, Oke. Pak Fengki, lebih ke people-nya. Jadi lebih Untuk ke awareness, upgrading skillnya ya Pak ya tentang knowledge ini ya. Oke. Nah ini tadi udah di-mention tuh Bu. Katanya kalau BUMN apa sih masih banyak orangnya. Nah ini gimana nih Bu kalau di PT Pos Properti Indonesia yang sudah lakukan dan penerapan teknologi connected building. Pak Jovi bisa aja nih. Nggak, kalau dari kami ini kebetulan ya benar sih, memang beda mungkin timing ya, mungkin yang kayak Pak Jovi katakan. Tapi sekarang dari Kementerian BUMN lagi mulai push sih untuk ya inilah sustainability dan lain-lain. Cuman saya rasa mungkin timingnya aja beda. Mungkin kalau asing tuh udah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, di Indonesia ini kita sekarang lagi masa-masanya mulai gitu Pak. Makanya ini mungkin lebih ke education dan juga memang ya itu kembali lagi insentif dari pemerintah dan bagaimana ya ada inilah ada support lah dari government. Nah kalau di pos sendiri kebetulan memang kenapa kami jadi memang tantangannya beda. Pos itu gedungnya memang yang tadi Bapak bilang, gedung juga ada yang berumur Pak. Iya, Jadi bukan orang aja Pak. Iya. Jadi ya gedung itu kan sama kayak orang ya Pak, bisa berumur secara dengan dignity lah gitu ya, kita old with dignity. Ada ya kalau karena dia di maintain sama kayak kita ya Pak ya, check up health. Nah ada juga gedung yang memang karena kurang maintenance, jadinya memang banyak investasi yang harus kita lakukan. Jadi memang ujung-ujungnya nih kita juga harus menghitung gitu Pak. Kalau di kami kebetulan pos itu punya 2.900 aset premises lah ya. Nah dan memang karena ini jadi semuanya jadi beban lah kasarnya ya kalau sebelum kita optimalisasi, makanya dibentuk anak perusahaan kalau di pos Pak. Jadi tujuan kami adalah memastikan utilisasi gedung dan komersialisasi biar membantu yang tadinya dari cost bisa jadi profit center intinya kan Pak. Nah sekarang kalau untuk facilities management itu juga hal yang baru kayaknya Pak, kalau di kami lah paling enggak. Jadi biasanya tuh belum centralized. Ya ini mungkin kembali lagi Pak. Kita juga dulu mungkin melihatnya lebih gampang kalau karena memang geografik juga ya kan, geographical tuh kan di mana-mana. Jadi semua regional punya kuasa lah untuk mengatur bagaimana bersih. Jadi kadang-kadang kalau branch manajernya bersih ya bersih, branch manajernya nggak bersih gitu loh Pak. Nah sekarang kan kita juga coba karena kita sudah diminta untuk menjadi building management di cabang-cabang besar. Ini kita lagi mulai justru mencoba membuat itu lebih efisien karena di kami memang kurang orangnya. Untungnya agak berbeda nih challenge-nya. Di kami nggak bisa punya cleaning service sesuai dengan misalnya jumlah area yang harusnya kami punya karena mungkin secara cost jadi tidak efisien. Nah jadi gimana caranya dengan mungkin tidak harus smart building tapi dengan otomasi, dengan edukasi gitu ya Pak ya. Itu juga pelan-pelan kita coba untuk bikin ini lebih manageable secara facilities management Pak. Jadi paling enggak gedungnya lebih terawat, kebersihan juga lebih bersih. Kita sih nggak terlalu takut untuk harus mengurangi orang dengan otomasi atau dengan menjadi smart building. Kalau kita malah itu yang harus kita lakukan agar kita tidak terlalu banyak menambah orang gitu loh Pak untuk mendapatkan quality yang diinginkan. Sebenarnya itu sih kalau dari pos ya Pak. Lumayan ya 2.900 ya, let's say gedung ya, dan bisa jadi heritage banyak juga kan Bu ya sebetulnya. Lumayan Pak heritage. Iya ya, menarik sekali ya, dan ngelola gedung heritage lebih rumit kayaknya ya. Iya izinnya Pak, karena kita kan harus ke cagar, jadi kalau mau renovasi itu juga ada aturan-aturannya lebih ribet lah Pak intinya. Tapi ya itu menarik sih Pak tantangan, dan juga untuk manage-nya juga karena gedungnya mungkin belum terlalu automated ya Pak. Ini yang kita sekarang lagi coba pikirkan gitu loh Pak, jalan balancing antara kebutuhan untuk otomasi, smart building, sustainability dan juga investasi pastinya Pak. Iya. Jadi mau menduplikasi yang dibuat di Pasar Baru di tempat yang lain sudah ada dong. Udah ada 3 Pak. Ada 3 ya. Wah ini saya berarti belum lihat yang lain. Belum, Pak. Ada di Surabaya, di Medan. Oh satu lagi sekarang mau buka juga di Bandung Pak. Bandungnya di Asia Afrika, di gedung heritage kita. Jadi nanti boleh silakan mampir. Namanya Posko Pak. Posko. Ya. Ko-nya apa? Nggak ada apa-apa sih Pak. Posko.
Iya, iya. Oke, Kalau Pak. kalau anak Bandung sih ngumpul di mana aja kalau anak Bandung ya. Benar, benar. Iya. Bapak dari Bandung, Pak? Enggak, Oh, cuma enggak. maksudnya saya ngikutin teman-teman startup Bandung itu di mana aja mereka bisa kumpul ya. Iya, iya. Ya, oke, ini menarik ya karena tadi tantangan gedung-gedung yang lama ya juga ini juga jadi challenge ya. Kemudian nah Pak Bambang nih kalau dari sisi teknologinya ya, kelihatannya menurut Bapak apa sih yang paling banyak nih yang mungkin kita bisa adopsi di awal dulu, Pak? Ya mungkin IoT ya. IoT, Iya. IoT Untuk kontrol AC, Kontrol. lampu, itu yang paling gampang dan murah untuk diterapkan. Dan mungkin masyarakat pada umumnya sudah banyak menggunakan juga CCTV, CCTV ya. yang menggunakan jaringan internet. CCTV kan paling banyak lah ya. Iya. CCTV sekarang mungkin itu kayaknya udah jadi standar deh Pak kalau Iya, CCTV ya. dan produk-produk kan sudah banyak yang murah ya Iya. di market. Selain itu apa lagi Pak? Yang mungkin agak lebih meningkat adalah penggunaan untuk pemanas air Oh. di rumah-rumah tangga, di mana itu juga terhubung dengan IoT, dan sekarang juga mungkin sudah banyak produk di mana kalau biasanya itu pagi begitu air panasnya, saya menggunakan solar cell ya, menggunakan sinar matahari, itu begitu pagi digunakan itu kan di tempat pemanasan langsung dingin. Nah, kalau kita menggunakan semacam peralatan IoT, itu kita bisa set timernya, sehingga dari jam 6 sampai jam 10 itu posisi dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang atau jam 3 sore itu posisi off. Iya. Sehingga pada saat penghuninya pergi, air panasnya bisa dipanaskan melalui sinar matahari. Iya. Nah, bila mana memang trafiknya cukup banyak dan dibutuhkan air panas yang cepat, itu dengan mudah dia bisa switch on, karena biasanya posisi dari pemanas air yang sentral itu ada di atap. Sehingga kalau naik turun kan mungkin tidak efisien ya. Iya. Dan dengan menggunakan saklar yang memang terkonek dengan internet itu akan lebih mudah. Nah, Gitu. iya, ini menarik nih ya karena sekarang ini juga banyak IoT device yang mungkin tidak harus terkoneksi dengan gedung misalnya Pak ya, si tenan sendiri pasang gitu ya. Nah, ini sarannya gimana? Lebih baik itu centralized kah? Bisa kita kontrol dari luar gitu kan? Atau mereka bisa pasang-pasang sendiri? Ya, untuk tenant ini ya. Iya, tenan. Ya, kalau tenant seharusnya kita sebagai pengelola harus kita pandu. Jadi artinya mereka hanya limitasi kontrol untuk temperatur misalnya, namun untuk switch on off di masa mereka memang jam kerja itu mungkin bisa digunakan, tapi di luar itu kita mesti switch off. Jadi Iya. memang independensi penggunaan kenyamanan atas kebutuhan mereka akan lebih nyaman kalau mereka bisa kontrol sendiri, karena Betul. memang ini juga tadi seperti disampaikan Pak Yufan dan juga Bu Yuni, akan lebih mereduce SDM, utamanya Iya. di engineering. Jadi tidak perlu harus menaikkan menurunkan temperatur, tapi mereka bisa kerjakan sendiri langsung. Jadi dari sisi building management, mengurangkan overhead, dari sisi tenant mereka bisa nyaman karena punya independensi untuk pengaturan Iya. suhu ruangan, Iya, begitu. iya. Betul. Oke, sekarang Pak Rudi nih Pak. Kalau dari sisi Pak Rudi, apa nih kira-kira teknologi connected building atau smart building yang sudah digunakan Pak? Ya tadi kan CCTV sudah, pasti CCTV sudah ya Pak ya. Ada lagi nggak yang di Jababeka sudah gunakan? Jadi kami itu sudah mulai Pak menerapkan PJU. PJU Iya, smart, ya, smart PJU. Dan juga kami sudah menerapkan satu seperti control room Iya. yang mengontrol untuk CCTV di kawasan kami. Bapak bayangin ya, kawasan kita tuh 5.600 hektar Pak. Iya. Jadi belum semua sih, Iya. tapi kita udah coba Pak. Memang itu costnya nggak murah, costnya mahal sekali. Karena PJU CCTV di mana itu sudah, kami juga punya namanya aplikasi G-Smart namanya di handphone. G Smart. G-Smart. Iya. Nah G-Smart itu bisa customer tuh bisa kontrol. Dia punya pabrik tuh sekarang gimana sih kondisinya? Trafficnya di kawasan tuh lagi macet atau ada apa? Hmm. Gitu. Jadi udah mulai kita aplikasi itu.
Tapi ini juga Pak, balik lagi kalau kami ini kan pelaku industri itu di swasta Pak, Iya. pasti semua terbatas. Gitu loh. Pernah satu customer kami dari China tanya, ini tuh segede gini punya siapa? Punya pemerintah? Bukan. Ini punya pengusaha lokal Indonesia. Dia surprise Pak. Oh, Segede begini 5.200 hektar itu iya. Indonesia punya Pak. Iya, iya, iya. Dan JBK tuh cuman the only one Pak, kawasan industri yang punya Indonesia. Oh gitu ya. Yang lainnya ada joint venture dengan Jepang, dengan Iya. mana. Jadi kami itu selama 34 tahun lu berjalan sendiri Pak. Dan Bapak-Bapak yang pernah ke JBK mungkin merasakan bagaimana begitu bedanya kami punya kawasan dengan kawasan industri lain. Hmm. Jadi persepsi kawasan industri kan biasanya wah ada asap di mana-mana, Iya. panas, gersang. Nah Pak Jufi yang udah pernah tinggal di JBK pasti merasakan perbedaannya. Iya. Bahwa kalau kita punya kawasan tuh begitu green. Iya. Kita memaintain, kita punya pohon-pohonan. Jalan tetap ada di Jalanannya ini, bagus, bagus bersih. ya, dan pohon banyak ya. Benar Iya. Pak. Jadi ini sebenarnya kita juga punya cita-cita Pak. Oke. Kita semua cita-citanya tinggi sekali nih, mau kayak Singapura lah, kayak Jurong Industrial Park. Cuman apa daya Pak? Kita step by step gitu loh. Ya Iya. kan Pak? Jadi kita udah setting namanya control room. Kita udah PJU yang smart, CCTV-nya juga smart, kita punya aplikasi G-Smart. Nah, mudah-mudahan kalau memang apa namanya ya, dunia usaha kami ini semua pelakunya grow, ya itu mungkin bisa karena kami hidup dari maintenance charge kan Pak. Betul. Jujur. Jadi kalau selama pabrik-pabrik itu semua bayar dengan tertib itu Iya. maintenance charge ya kami bisa grow. Iya, iya. Ya, itu kira-kira Pak curhatnya Pak. Iya, hebat ya. Dari maintenance saya 34 tahun loh, Pak. Ya, 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 ya. Jadi ini menarik ya. Menurut saya Bapak Ibu tadi sudah melihat bagaimana connected building, smart building diimplementasikan di industri dan gedung-gedung serta kawasan kita ya. Nah, terakhir mungkin saya minta masing-masing panelis memberikan 3 kata tantangan dalam implementasi connected building atau smart building. 3 kata, ya. Boleh mikir 30 detik saja ya. Selesai. Ayo, sudah ya. Sudah dapat? Sudah dapat? 3 kata tantangan implementasi connected building atau smart building masing-masing versinya. Pak Jufi dulu silakan. Ya, kalau dari saya tadi di awal mungkin yang kalau berdasarkan urutan ya, Ya. lebih ke Satu, orangnya dulu. People, satu, orang. Oke, people-nya. terus Terus yang kedua tadi biaya. biaya, cost. Oke, terus ya, terus yang ketiganya lebih tadi awareness. awareness. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Silakan Ibu, Bu Junita. Mungkin kalau saya yang pertama awareness Pak. Awareness. Ah, Ada 2 nih jadi, udah awareness. Terus Ya, kedua ya pasti investment ya Pak. investment, duit lagi. Nah ya. ketiga yang saya rasa juga cukup penting untuk nge-push itu adalah local regulation Pak. Local atau regulation. government regulation. Yang sekarang kurang Bu ya. Ya kalau nanti semua perusahaan misalnya udah mulai di-push kan ada certain sustainability target. Saya rasa ya mau nggak mau gitu kan Iya, Pak. Orang iya. mulai bergerak dan ada insentif seperti yang Iya. dikatakan. Dan jangan Pak saling Rudi. sumbang tindih ya Bu ya. Kemarin udah ada green building, sekarang lagi BGC ya. Ya, semoga Tapi nggak ya, connect, repot kan kalau nggak connect. Silakan Pak Iya. Bambang. Dari kami sih biaya. Biaya. Kemudian kedua regulasi, di mana regulasi itu harus memberikan benefit oke. Ya, kepada building owner. ya. Dan terakhir awareness ya. Awareness, Jadi ya. edukasi kepada masyarakat. Untungnya mereka menggunakan connected building. Iya, Pak Rudi nggak boleh nyontek ya. 3-3 aja nggak boleh nyontek. Iya. Kalau kami ini terus terang Pak, kalau dari pelaku industri itu jujur Pak, cuma 3 Pak. Apa tuh? Nomor 1 cost, nomor 2 cost, nomor 3 cost. Lah itu. Kok nggak C yang lain ya? Pak ganti C yang lain dong. Cuan gitu loh Pak. Jangan kos doang ya. Ya, itu. Oke Pak, thank you Pak. Ya jadi ya itulah ya jadi menarik ya teman-teman Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kita sudah mendengarkan diskusi dalam panel kita ini ya connected buildings ya harnessing technology for sustainable building management ya. Sebelum saya tutup saya kasih pantun lagi ya. Siap-siap ya. Gelombang teknologi seperti arus. Kalau lengah kita bisa bengong kaku. Connected atau smart building itu sudah harus agar Indonesia kita cepat jadi negara maju. Top.
Demikianlah diskusi panel kita siang ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para panelis kita. Aplaus sekali lagi untuk para panelis kita.